Ya baik, di sini saya ingin menjelaskan materi yaitu tentang konseling psikologi individual. Yang pertama yaitu adalah A. Pandangan teori konseling psikologi individual terhadap manusia. Psikologi individual didasarkan atas pandangan atau holistik mengenai pribadi manusia. Kata individual tidak berarti bahwa model ini dipusatkan kepada individu sebagai jiwa atau kelompok manusia. Kata tersebut berarti bahwa manusia dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian. Maka kepribadian itu dapat dipandang sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia tidak dapat terpisah dari bagian-bagian dan kepribadiannya untuk berpadu menjadi satu kesatuan, dan hanya dapat dipahami apabila kepribadian tersebut dipandang sebagai suatu keseluruhan. Berikutnya yaitu dengan demikian manusia akan mampu bertingkah dengan berani dalam menghadapi dan menangani permasalahan hidup. Manusia juga di sini memiliki kebutuhan yang kuat untuk menempati dan menentukan tempat yang berarti dalam masyarakat. Tidaknya perasaan yang paling hebat terhadap perasaan manusia. Manusia ini tidak hanya membutuhkan manusia lain, manusia juga mempunyai perasaan untuk diterima oleh orang lain. Pada gilirannya, perkembangan minat sosial ini menjadi tujuan dan konseling. Manusia yang tidak memiliki minat dan sosial akan merasa sakit, dan manusia yang memiliki rasa minat sosial akan merasa sehat tentunya. Kemudian yaitu menyamakan konsep minat sosial ini dapat dirasakan identifikasi dan simpati terhadap orang lain. Dengan demikian, manusia akan mampu bertindak dengan berani dalam menghadapi dan menangani permasalahan hidup. Manusia memiliki kebutuhan yang kuat untuk menempati dan menentukan tempat yang berarti dalam masyarakat. Tiadanya perasaan untuk mendapatkan tempat dan diterima oleh orang lain merupakan salah satu musibah yang paling hebat terhadap perasaan manusia. Manusia itu tidak hanya membutuhkan manusia lain, manusia juga mempunyai perasaan untuk diterima oleh orang lain. Pada gilirannya, pengembangan minat sosial itu menjadi tujuan dari konseling. Manusia yang tidak memiliki minat sosial akan merasa sakit, dan manusia yang memiliki rasa minat sosialnya akan merasa sehat. Adler menyamakan konsep minat sosial ini dengan perasaan identifikasi dan simpati terhadap orang lain. Adler mengemukakan bahwa minat sosial itu berarti melihat dengan mata orang lain, mendengar dengan telinga orang lain, dan merasa dengan hati orang lain. B. Perkembangan kepribadian. Adler sependapat dengan Freud dalam hal ini. Ia menyatakan bahwa kehidupan seseorang dipengaruhi oleh perkembangan 4 atau 5 tahun pertama. Sepanjang tahap awal perkembangan, anak sudah mulai mengembangkan persepsi diri, pola tingkah laku, dan gaya hidup. Pada waktu ini juga, individu mulai untuk memilih tujuan hidup. Semua perilaku diarahkan. Adler berpendapat bahwa ada manusia dalam kehidupan ini, ada rasa rendah diri atau inferiority. Rasa inferiority ini menggerakkan seseorang untuk mencapai superiority. Paham Adler tentang superiority lebih ditekankan pada masing-masing individu dalam memahami lingkungannya, dan seseorang selalu berusaha untuk mengembangkan situasinya. Dalam istilah Adler, semua fungsi yang kita miliki mengikuti arah tersebut. Mereka berusaha keras mempertahankan, menjaga, mengembangkan baik dalam hal yang baik dan juga buruk. Adler berkeyakinan bahwa memberikan kondisi yang menyenangkan pada awal interaksi anak dengan keluarganya akan semakin mendorong timbulnya minat sosial. Anak akan terdorong untuk mencapai keuntungan bagi dirinya maupun orang lain. Salah satu cara mengatasi perasaan yang tidak menyenangkan
yang tercipta dari perasaan rendah diri adalah dengan meyakinkan bahwa seseorang mampu mengembangkan kesejahteraan dan kegembiraan kepada orang lain. Oleh karena itu, mereka merasa dirinya berharga. Untuk mengembangkan gaya hidup ada ego konsep menurut Adler, yaitu self-deterministic, teleologi, dan holistik. Menurut Adler, bahwa individu menentukan tingkah laku bukan kejadian eksternal. Adler berpendapat individu mengontrol dirinya dan bergerak untuk mencapai tujuan sebagai suatu keseluruhan yang menyatu, dan inilah yang dinamakan gaya hidup. Pada suatu saat di mana tujuan hidup telah dipilih serta gaya hidup dikemukakan untuk mencapai tujuan tersebut, maka sangat sukar bagi setiap individu untuk merubahnya. Perkembangan abnormal. Penyebab utama keabnormalan atau ketidakmampuan diri adalah munculnya perasaan inferioritas pada diri individu. Ketidaknormalan tersebut sebagai akibat perkembangan perasaan individu yang berlebihan terhadap inferioritas pada awal-awal kehidupannya. Individu mengembangkan pola tingkah laku yang tidak cocok. Adler berpendapat bahwa peningkatan perasaan inferioritas bisa berkembang melalui keberadaan sejak lahir, yaitu fisik dan mentalnya yang cacat dan orang tua yang tidak mempedulikannya. Cacat mental dan fisik. Individu yang dilahirkan dalam keadaan cacat dalam beberapa hal dapat meningkatkan perasaan inferioritas. Kecacatan mental lebih sulit untuk mengatasi dibandingkan dengan cacat fisik. Anak yang lahir dalam keadaan cacat fisik dan mental, maka faktor yang terpenting bukanlah cacatnya itu, tetapi reaksi terhadap kejadian yang akan mempengaruhi perkembangan untuk selanjutnya, tergantung dari reaksi positif atau negatif. Kesalahan dalam mengasuh. Anak yang dimanja dan diawasi secara ketat membuat dia tidak sanggup mengurus dirinya, sehingga perasaan inferioritas semakin bertambah. Anak yang berada dalam lingkungan ini tidak memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu, sehingga ia tidak berpengalaman dalam kegagalan ataupun kesuksesan. Sedangkan individu akan menjadi seseorang yang egosentris, yang menganggap superioritas atau lebih dari orang lain. Ini adalah kepribadian yang berbahaya bagi individu itu sendiri dan masyarakat. Ada beberapa alasan individu mengembangkan rasa inferioritas, yaitu yang pertama, individu mengembangkan dalam keadaan yang tidak wajar dengan jumlah ketegangan yang tidak biasa. Akibat perasaan inferioritas berhubungan dengan perkembangan individu terhadap minat sosial. Individu yang dimanja tidak memiliki keberanian. Individu yang menyimpulkan bahwa hubungan dengan orang lain tidak berarti dalam mencapai tujuan, sehingga membuat seseorang memilih tujuan yang dia yakini tanpa pertimbangan orang lain. Lalu tujuan konseling. Tujuan konseling menurut Adlerians untuk membantu individu menemukan konsep dirinya. Nah, jadi kita tidak berusaha secara khusus untuk merubah pola tingkah laku atas gejala-gejalanya. Jika seorang klien itu mengembangkan tingkah laku karena ia menemukan bahwa hal tersebut menguntungkan untuk dirinya, pada saat itu terjadi perubahan yang mendasar. Maka kita itu tidak bisa mengatakan bahwa kita itu berhasil. Maka selanjutnya kita akan mencoba untuk merubah tujuan dan konsep. Nah, tujuan konseling yang lebih khusus dari konseling psikologi individual itu ditentukan pada yang pertama itu membantu individu mengurangi penilaian yang bersifat negatif terhadap dirinya serta perasaan interioritasnya. Nah, lalu yang kedua, membantu individu mengoreksi persepsinya terhadap suatu kejadian dan dalam waktu yang sama membantu ia mengembangkan tujuan-tujuan yang baru yang mana ia itu bisa mengarahkan tingkah lakunya. Lalu yang ketiga, mengembangkan kembali minat sosial dalam diri individu dengan cara interaksi sosialnya.
Selanjutnya ada teknik konseling. Pada teori ini, tugas konselor pertama yang sangat penting adalah harus mengembangkan pemahaman terhadap gaya hidup individu. Untuk memahami gaya hidup tersebut, konselor dapat memulai dengan memuji tingkah laku klien pada saat sekarang. Dalam waktu bersamaan, konselor mengobservasi tingkah laku dalam suasana konseling tersebut. Situasi yang hangat ini dirancang tidak hanya untuk mengembangkan interaksi sosial, tetapi juga membuka fiksi dan klien itu sendiri sehingga konselor bisa mengetahui pola tingkah laku dari klien. Sebelum saya akhiri presentasi dari kelompok kami, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.